Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Sebuah minimarket di Jalan Panglima Polim dekat stasiun MRT Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan jadi sasaran pelemparan batu oleh orang tak dikenal pada Minggu 3 Oktober. Batu tersebut dilempar dari arah luar hingga menyebabkan pintu kaca masuk minimarket tersebut pecah. Seorang saksi mengatakan sempat melihat gerak-gerik dari pelaku pelemparan batu tersebut. Pelaku diduga merupakan seorang pria yang mengendarai sepeda motor matic. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, ada Anas Furqon Hakim di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Anas. Sore Mira. Untuk kronologis perusakan minimarket di dekat stasiun MRT Blok A Jakarta Selatan ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, baik Mira, betul telah terjadi perusakan sebuah minimarket di Jalan Panglima Polim, tepatnya di dekat stasiun MRT Blok A. Pada Minggu 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi mata, kejadian itu begitu cepat ketika ia sedang berbelanja di minimarket tersebut. Tak sampai 1 menit ia memasuki minimarket tersebut, terdengar suara pecahan kaca dari luar, yang kemudian para pengunjung bertanya-tanya terkait apa yang terjadi di dalam minimarket tersebut, dan ternyata ditemukan sebuah pecahan batu yang diduga dilempar oleh orang tidak dikenal di kawasan tersebut. Begitu dia. Di kejadian ini juga ada seorang saksi mata ya, Anas, yang melihat pelaku begitu melemparkan batu ini. Untuk pengakuan dari saksi mata sendiri terkait peristiwa perusakan minimarket ini seperti apa? Iya, menurut saksi, seorang juru parkir di minimarket tersebut, ia melihat gerak-gerik pelaku pelemparan batu. Mulanya pelaku memarkirkan sepeda motor di tengah trotoar atau di depan minimarket tersebut. Berapa lama ia kemudian turun dari motornya untuk mengambil batu yang sudah disiapkan di dashboard motornya. Kemudian ia mengambil batu tersebut dan langsung melempar ke arah minimarket. Setelah itu pelaku kembali ke motornya dan langsung tancap gas melarikan diri. Informasi terkini, Anas, apakah pelaku perusakan ini sudah berhasil diketahui identitasnya? Update langkah dari pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus ini seperti apa? Ya, baik. Sejak Minggu malam kemarin, kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mendatangi lokasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian mengamankan sejumlah barang bukti seperti pecahan kaca dan batu yang digunakan saat melempar, yang digunakan oleh pelaku. Pelaku juga, maksud saya, polisi juga mengambil rekaman CCTV yang ada di minimarket tersebut. Saat ini jumlah barang bukti tersebut tengah diteliti oleh pihak kepolisian. Oke, artinya hingga saat ini siapa pelaku perusakan ini belum juga diungkap oleh pihak kepolisian ya, Anas? Ya, dari pihak kepolisian sendiri belum menjelaskan secara detail siapa pelaku perusakan dan apa motifnya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Anas Furqon, wartawan Tribun Jakarta, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Anas. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang kasir di sebuah minimarket menjadi sorotan setelah mengeluhkan soal gajinya di media sosial. Karyawan tersebut mengeluhkan gaji pokok senilai Rp1 juta yang hanya diterimanya sekira Rp300.000 saja. Karyawan tersebut mengatakan bahwa gaji itu terpotong karena harus dikurangi dengan cuti sakit, terlambat bekerja hingga kompensasi barang hilang. Untuk mengetahui kebenaran informasi ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung. Ada Robertus Didi Budiawan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Robertus. Halo Nila.
Robertus, terkait informasi ini, sudahkah ada pernyataan dari pihak kepolisian terkait cuitan seorang kasir swalayan yang mengatakan soal gajinya ini di media sosial? Apakah ada laporan dari pihak swalayan terkait cuitan kasir tersebut? Oke Nila, Kepolisian Resor Pringsewu hari ini angkat bicara terkait curhatan karyawan swalayan yang viral di media sosial, di mana sampai saat ini berdasar keterangan dari Polres Pringsewu tidak ada laporan polisi mengenai viralnya curhatan kasir swalayan yang gajinya dipotong hingga tersisa sekitar 300-an ribu, Nila. Oke, terkait ada nama swalayan ini, swalayan JS yang disebut oleh kasir swalayan tersebut, kebenaran informasi atau hasil penelusurannya apakah memang benar ada swalayan itu di wilayah Kabupaten Pringsewu, Robertus? Oke Nila, Satreskrim Polres Pringsewu berkoordinasi dengan Satintelkam Polres Pringsewu telah melakukan penelusuran dan melakukan konfirmasi kepada satker terkait di pemerintahan Kabupaten Pringsewu, di mana membuahkan hasil bahwa terkait dengan nama kasir yang viral di slip gaji atas nama Lisa Amelia itu tidak ada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Demikian juga dengan JS Swalayan yang tertera dalam slip gaji tersebut tidak ada juga di Kabupaten Pringsewu. Adanya nama swalayan lain yang mirip, cuman swalayan ini dikait-kaitkan sehingga terkena imbasnya atas viralnya JS Swalayan tersebut. Itu Nila. Oke, artinya pihak kepolisian sendiri apakah sudah mengeluarkan pernyataan, Robertus, bahwa viralnya cuitan karyawan swalayan atau kasir swalayan ini adalah sebuah informasi hoax? Disampaikan oleh Kasat Reskrim itu Veabu Adigo Mayora Pranata bahwa cuitan kaitan kasir swalayan ini tidak benar berada di Kabupaten Pringsewu karena dengan hasil penelusuran swalayannya yang bernama JS maupun karyawan itu juga tidak ada di Pringsewu, sehingga dari Satreskrim Polres Pringsewu mengimbau supaya masyarakat mewaspadai informasi yang ada di media sosial yang dampaknya sangat terasa, di mana banyak terjadi penipuan di media sosial, sehingga kepolisian meminta kepada netizen untuk mencermati semua info yang beredar di media sosial. Begitu Mila. Oke, Robertus, kemudian ini kan ada akunnya ya yang mencuitkan hal tersebut. Apakah ada tindak lanjut dari pihak kepolisian untuk mencari si pemilik akun dan kemudian dibawa ke jalur hukum atau seperti apa informasinya? Saat ini dari kepolisian juga menelusuri akun tersebut. Akunnya sudah tidak bisa terbuka lagi, sementara sudah beredar luas dan tidak ada laporan polisi. Kendati demikian, dari pihak kepolisian tetap berupaya untuk menjawab misteri soal Lisa Amelia ini yang viral bahkan hingga ke tingkat nasional. Begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Robertus atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Ibtu Veabo Adigo Mayora Pranata. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi bisa kami jelaskan di sini terkait dengan peristiwa ciutan di Facebook ya terhadap inisial A. Ini sudah kami konfirmasi memang tidak ada terkait laporan Undang-Undang ITE di Polres Pringsewu, dan juga kami sudah koordinasi dengan teman-teman terkait baik Sucapil maupun Kecamatan Pringsewu Bapak Maudi bahwa terkait dengan JS Swalayan ataupun terhadap KTP namanya inisial A itu tidak ada, dan sampai sekarang pun kami harapkan teman-teman warganet netizen jangan termakan dengan hoax tersebut. Oke, Bang, ada nggak Bang misalnya upaya dari kita Bang untuk menetralisir
keramaian di viral. Artinya apakah kita mencoba untuk mencari keberadaan Lisa atau JS atau seperti apa, Bang? Ya, betul. Sudah kami laksanakan beberapa upaya, diantaranya kami juga koordinasi dengan Pak Kasat Intel untuk mengetahui dengan bagaimana dampak dari peristiwa ini. Ternyata upaya kami membuahkan hasil, memang tidak ada terkait dengan laporan polisi. Yang kedua juga teman-teman dari Kasat Intel juga menyampaikan bahwa tidak ada ternama Disduk Capil atas nama inisial A ini. Lalu juga sudah disampaikan dengan Bapak Maudi selaku Camat Pringsewu, untuk JS Swalayan itu tidak ada terdapat di Kabupaten Pringsewu. Ya, untuk pengenaan pasal kan kita mencari dulu ya fakta-fakta di lapangan seperti apa. Kalau mungkin nanti akan dikenakan pasal ITE ataupun mungkin tentang keterangan palsu, kita akan terbuka kepada teman-teman semua. Dan kita lihat fakta di lapangan seperti apa. Tidak bisa kami sampaikan di sini bisa dikenakan ataupun tidak, karena faktanya belum kami dapatkan. Sementara itu, Saudara, ratusan alutsista TNI dipamerkan di depan Istana Merdeka sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara. Pameran dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-76 tahun ini mencuri perhatian sejumlah pengendara. Setidaknya ada 112 alutsista berjejer sepanjang 500 meter di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Alutsista itu datang dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat. Sejumlah aparat berseragam TNI juga terlihat menjaga alutsista yang dipamerkan ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait adanya kendaraan taktis TNI yang berjejer di depan Istana Merdeka, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota, ada Desi Selviani di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Desi. Selamat sore Firda. Desi, untuk sejumlah kendaraan taktis ini yang dipamerkan di depan Istana Merdeka begitu, bagaimana informasinya? Ya, hari ini di HUT TNI sendiri ada 3 ruas jalan di sekitar Monas yang dijadikan tempat pameran dari alutsista milik TNI, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. 3 jalan itu ialah di Jalan Medan Merdeka Utara, persis depan Istana Negara, kemudian juga ada di Jalan Medan Merdeka Barat, di depan sepanjang Kementerian Perhubungan sampai Kementerian Polhukam, kemudian juga ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, persis di depan Stasiun Gambir, seperti itu. Alutsista itu sendiri dipajang berjajar di pinggir jalan sehingga masyarakat yang melintas boleh sebentar untuk mampir untuk berfoto di sekitar alutsista itu sendiri. Begitu. Ya, ada berapa banyak jumlah alutsista yang dipamerkan hari ini? Desi, dari mana saja alutsista itu? Jumlah totalnya sendiri dari sekeliling jalan di sekitar Monas itu ada 112. Namun yang di depan istana itu ada beberapa, 8 dari 10 total dari Angkatan Laut, di mana 8-nya itu merupakan dari Kesatuan Denjaka, seperti itu. Jadi masyarakat sendiri yang melihat adanya pameran alutsista ini, antusiasmenya seperti apa? Alutsista apa yang menjadi favorit dari masyarakat? Ya, masyarakat sendiri cukup antusias dari pameran alutsista itu. Mereka jadi ingat tentang ulang tahun TNI yang ke-76 tahun. Mereka juga merasa bangga karena banyak alutsista yang ternyata sudah canggih gitu persenjataannya. Yang menjadi favorit itu ada P6 ATAF itu dari Kesatuan Denjaka. Itu menjadi favorit lantaran bentuknya yang ramping, kemudian juga pintunya terbuka sehingga bisa dimasuki masyarakat untuk berfoto di dalamnya, seperti itu. Mila. Untuk alutsista ini sendiri, apakah memang khusus hari ini saja dipamerkan atau akan berlangsung berapa hari, Desi? Rencananya pameran sendiri akan berlangsung hingga 6 Oktober mendatang, di mana nantinya juga selain pameran alutsista juga dari Angkatan Udara rencananya akan melakukan penerbangan di sekitaran Monas untuk perayaan HUT TNI yang ke-76. Seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak Desi atas laporannya, dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Desi telah menghimpun wawancara dengan Tertua Denjaga Kapten Marinir Erpanggah dan juga seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini ada berapa alutsista sih yang dipamerin di sini, Pak? Kalau alutsista khususnya untuk
marinir atau TNI Angkatan Laut yang kami bawa dari Denjaka membawa 8 unit ATA, kemudian 2 unit ILSD, kemudian dari marinir ada BTR, ada RM70 Grad dan Alligator. Oke. Kalau total dari Denjaka berarti ada berapa tuh? Kalau total dari Denjaka sendiri ada 10 unit. Ada 10 unit. Ya. Kalau dari seluruhnya alusista ada berapa? Seluruhnya ada 111. 111 ya Pak ya? Pak, ini pamerannya dari kapan sampai kapan sih Pak? Pamerannya dimulai tanggal 4 sampai tanggal 6. 4 sampai tanggal 6 ya Pak ya? Pak, ini selain di sini di mana lagi tuh Pak? Selain depan istana? Selain depan istana, di depan Menhub juga ada. Oh, di depan Menhub juga ada. Kemudian di stasiun Gambir juga ada di sana. Oke. Tapi tetap mengitari Monas ya. Oh, jadi sekeliling Monas. Ini kalau misalnya yang mau foto di sini atau gimana, boleh naik atau gimana Pak? Warga yang mau lihat-lihat? Boleh, tapi sesuai ketentuan dari pengemudi yang ada di kendaraan tersebut, Pak. Ketentuannya seperti apa tuh? Ketentuannya pertama tidak boleh naik di depan kemudinya. Oh, kemudinya nggak boleh. Diarahkan sama pengemudi di sana, karena di sana ada tombol-tombol yang bisa hidup gitu ya? Bisa hidup. Pak, dari tadi pagi antusias masyarakat tinggi nggak sih Pak dari pameran ini? Untuk pagi tadi dari jam 7 sampai jam setengah 9 masih landai. Kemudian setengah 9 ke atas sudah mulai ramai. Mulai yang lewat-lewat aja ya Pak ya? Lewat-lewat aja. Oke. Hujan berturut-turut selama 4 hari, saudara, dalam 1 pekan mengakibatkan terjadinya longsor di area pemakaman COVID-19 Kelurahan Juwata Laut pada Sabtu kemarin. Dampaknya setidaknya 3 makam berisi peti jenazah amblas akibat pergeseran tanah timbunan di lokasi pemakaman. Menindaklanjuti kondisi ini, 33 makam kemudian dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dari lokasi yang sama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, terkait kondisi longsor yang terjadi di Kota Tarakan pada Sabtu kemarin, seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila. Selamat sore Tribunar, saya Jia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang benar telah terjadi longsor di area pemakaman COVID-19 di kelurahan, tepatnya di Kelurahan Juwata Laut, RT 18 pada Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 lalu. Adapun penyebabnya sendiri dikarenakan terjadi hujan yang berturut-turut selama 4 hari melanda Kota Tarakan di pekan ini. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes, adapun longsor yang terjadi longsor yang terjadi karena adanya makam yang berada tepat di atas tanah timbunan, di mana memang lokasi pemakaman COVID-19 Kelurahan Juwata Laut, areanya sebagian masih wilayah perbukitan dan sebagiannya ada yang masih wilayah timbunan, sehingga pada saat hujan memperparah kondisi tersebut. Nah, dan dijelaskan Dr. Hairul, Wali Kota Tarakan, memang sempat tersiar kabar bahwa ada jenazah yang ikut terseret, namun hal ini dibantah oleh Dr. Hairul dan tidak benar informasi itu ada jasad yang ikut terseret longsor. Fakta yang terjadi di lapangan, terjadi pergeseran peti jenazah sehingga peti jenazah tampak terlihat secara kasat mata dan bergeser dari titik semula. Untuk kronologisnya sendiri dikatakan Dr. Hairul, untuk penempatan pemakaman ia menceritakan mengapa awal ditempatkan pasien COVID-19 yang meninggal di lokasi tersebut karena pernah pada Juli dan Agustus 2021 lalu terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan sehingga angka kematian pada saat itu sangat tinggi dan tidak berbanding dengan jumlah relawan tim pemakaman COVID-19 yang bertugas di pemakaman. Dan pernah pada satu hari tembus hingga 14 dan 15 pasien yang meninggal dibawa dari rumah sakit menuju ke lokasi pemakaman. Sehingga untuk menggali tanah dasar atau tanah asli di lokasi pemakaman membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga oleh tim pemakaman memutuskan menggali di lokasi tanah timbunan.
itu untuk memudahkan tim penggalian. Dan dikatakan Wali Kota Tarakan, kejadian longsor ini murni dikarenakan faktor alam dan bukan karena adanya proyek di wilayah tersebut. Ia membenarkan memang ada proyek pemangkasan bukit di lokasi tersebut, namun untuk pemakaman tersebut memang terdiri dari perbukitan sehingga harus dipangkas dan hasil pangkasan atau tanah uruk yang dipangkas tersebut digunakan untuk memperluas wilayah lokasi pemakaman. Adapun untuk tanah timbunan yang sebelumnya digunakan untuk lokasi pemakaman sendiri sebenarnya diperuntukkan untuk akses jalan masuk alat berat yang ada di sana. Sehingga ia meminta warga untuk bersabar sembari semua proses pemindahan jenazah selesai dikerjakan. Demikian rekan Nila. Oke, Andi, kemudian terkait kondisi longsor ini, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ada berapa banyak makam yang terdampak? Ya, untuk jumlah makam sebenarnya total diperkirakan ada 197 makam yang berada di lokasi tersebut. Dan di hari pertama laporan longsor terjadi, ada 3 makam yang terdampak parah, yaitu petinya sempat terlihat, dan pada saat itu dua keluarga datang untuk membawa jasad tanpa meminta izin dari Satgas. Kemudian 1 jenazah dipindahkan ke lokasi yang sama namun di titik yang berbeda, di titik lokasi yang dianggap aman dari longsor. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 tercatat 10 makam yang ikut terdampak karena terjadi kembali hujan pada saat itu. Dan update terakhir malam tadi ada sekitar 38 makam yang diputuskan harus dilakukan evakuasi atau pemindahan jenazah ke titik tanah dasar atau tanah asli di lokasi pemakaman. Demikian ya. Oke, artinya memang tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggali atau memindahkan makam ya, Andi ya. Lalu adakah mungkin tindak lanjut lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi agar kondisi longsor ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, memang untuk secara teknis tadi dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, pihaknya menugaskan asisten 1 bidang pemerintahan Pemkot Tarakan yakni Tarmizi. Hari ini untuk hari pertama ini ditargetkan 12 jasad yang dipindahkan. Ada tim yang bertugas pertama Satpol PP sebanyak 30 personel ditugaskan pada pagi tadi, kemudian siangnya dari tim BPBD. Namun karena sempat terkendala alat berat yang datang terlambat ke lokasi sehingga kegiatan pemindahan atau evakuasi jasad tadi baru dimulai sekitar pukul 12:30 WITA. Sementara untuk besok masih dilanjutkan lagi, masih dari tim yang sama, yakni dari tim Satpol PP dan dari tim alumni IPDN juga yang tergabung dalam relawan pemakaman. Kemudian untuk selanjutnya agar tidak terjadi hal serupa, pihak pemerintah dalam hal ini tim Satgas rencananya akan melakukan penyiringan sementara di lokasi timbunan. Nantinya setelah proses pemindahan evakuasi jasad selesai dilakukan, proyek kembali dilanjutkan untuk segera mengkelarkan lokasi timbunan agar bisa digunakan lebih baik. Adapun memang pemakaman ini sebenarnya dikatakan Wali Kota Tarakan masuk dalam program kerja beliau dan rencananya akan dibuatkan Tarakan Memorial Garden. Tarakan Memorial Garden ini adalah nanti yang akan diberikan nama sebagai nama tempat pemakaman umum khusus di Kota Tarakan, di mana nama tersebut untuk diharapkan bisa menghilangkan kesan kuburan yang selama ini dianggap angker dan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata. Demikian Nila. Baik, Andi Pausio, wartawan Tribun Kaltara, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan. Masih bersama dengan saya Nila Irde dalam live update kali ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Proses pencarian Ramdan, korban tenggelam di Situ Batu Garut, akhirnya ditemukan dengan cara tradisional oleh warga pada Senin 4 Oktober. Ada 3 warga yang membantu pencarian korban dengan cara memancing menggunakan kail yang tidak diberi umpan. Tali pancingan yang sudah ada kailnya ini kemudian menuju ke titik lokasi di mana korban tenggelam. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar ada Dian Herdiansyah di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Dian. Ya, selamat sore Nila. Dian, terkait kronologi kejadian adanya seorang korban yang tenggelam ini, silakan dengan informasi Anda. Bermula kejadian pada saat itu seorang remaja ya, bukan bocah, berumur 18 tahun sedang berenang di sungai di Danau Batu Garut tersebut, karena si remaja itu memang terbiasa berenang di lokasi Batu Garut tersebut. Kemudian pada minggu kemarin, tepatnya pukul 10.30, korban menyelam, berenang maksudnya. Kemudian dari si korban sendiri mengalami kram di kaki, akhirnya tenggelam. Sebelum tenggelam memang sempat meminta pertolongan dan sempat ditolong, namun berdasarkan penolong, karena beban yang ditolongnya berat dan membahayakan si penolong sendiri,
akhirnya korban tidak selamat. Upaya evakuasi yang dilakukan mulai dari pukul 11 hingga tadi pukul 12 lebih 5 menit, korban ditemukan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dan relawan serta warga setempat. Namun korban dapat ditemukan dengan secara tradisional berawal dari 3 warga yang membantu pencarian dengan menggunakan pancing, kail tanpa umpan, akhirnya dilemparkan dan ke titik lokasi korban di mana tenggelam, akhirnya tersangkut dan ketiga pemancing itu sempat kesusahan menarik tali si kail pancingan tersebut hingga akhirnya disusul oleh 4 penyelam dan akhirnya korban ditemukan sekitar pukul 12:05. Demikian Nila. Oke, Dian, untuk kendala yang dihadapi tim SAR, apakah ada dalam proses pencarian ini? Baik, dari kemarin pihak SAR gabungan mengalami kendala. Pertama, kendala karena arus air bawah yang sangat begitu tinggi, artinya begitu cepat. Dan kedua, kondisi air yang sangat dingin juga di bawah, akhirnya membuat kendala sehingga pencarian menjadi lambat. Kemudian tadi pagi hari, upaya langkah yang dilakukan SAR gabungan, upaya kendala itu supaya tidak terjadi dan memudahkan pencarian, akhirnya menutup aliran air yang untuk warga di Danau Batu Karut tersebut supaya arus tidak kemana-mana. Begitu, Mbak. Selanjutnya, setelah korban berhasil dievakuasi, ini tindak lanjut yang dilakukan oleh tim SAR gabungan seperti apa, Dian? Baik, setelah ditemukan dari tim SAR gabungan, akhirnya diserahkan kepada keluarga, namun terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melakukan lebih lanjut penanganan maksudnya. Dan tadi sekitar pukul 15 sudah dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Demikian, Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Basarnas Pos Sukabumi, ada Suryo Adianto. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ramdan dengan kedalaman 5 meter dengan jarak 7 meter dari TKM. Dan korban kita evakuasi langsung ke Rumah Sakit Hermina. Kesulitan yang ditemui oleh tim SAR? Untuk kesulitan, arus di bawah air lumayan kuat dan cuaca dingin. Untuk tim penyelam sendiri menggunakan berapa personil? Untuk tim penyelaman kita menggunakan 4 personil, diantaranya dari Basarnas, ACT, dan Balawista. Tadi ditemukan dalam kedalaman berapa meter? Kedalamannya 5 meter. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Ditiadakannya hasil negatif rapid test antigen bagi perjalanan antar pulau dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan transportasi laut di Pelabuhan Domestik Sri Bintanpura, Kota Tanjung Pinang. Pemberlakuan putusan ini mulai diterapkan pada hari ini, namun dengan syarat calon penumpang wajib sudah divaksin dosis pertama dan juga dosis kedua. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Noven. Ya, halo rekan Nila. Noven, apa yang mendasari putusan gubernur ini ditiadakannya hasil negatif rapid test antigen bagi pelaku perjalanan antar pulau di Kepri? Ya, baik rekan Nila, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil asesmen dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 30 September 2021 yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, menyatakan bahwa melalui rilisnya Provinsi Kepulauan Riau telah dinyatakan menurun dari dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 2. Namun selebihnya juga dalam rilis tersebut juga dinyatakan ada beberapa daerah yang juga bahkan mendapatkan
penurunan PPKM level 1 seperti itu, yakni Kota Tanjung Pinang. Nah, ini yang mendasari bahwa keputusan dari Gubernur Kepulauan Riau ya untuk menentukan kebijakan pada saat itu melalui press conference-nya menyatakan bahwa untuk peniadaan hasil negatif rapid test antigen bagi para pelaku perjalanan transportasi laut untuk antar pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Seperti itu, rekan Nila. Menanggapi adanya kebijakan ini sendiri, tanggapan dari sejumlah pelaku perjalanan seperti apa, Noven? Lalu ketika tes antigen ini tidak diberlakukan lagi, kira-kira ada berapa biaya yang berhasil dihemat oleh pelaku perjalanan? Ya, baik rekan Nila, sebagaimana juga tadi kami pantau di lapangan dan mewawancarai dari sejumlah calon penumpang. Ini pertama ada saudara Rio yang merupakan pekerja di Kota Batam. Ia mengaku memang bahwa belum mengetahui adanya informasi penyediaan rapid test antigen tersebut, sebab ia sendiri sudah mengantongi adanya keterangan dari hasil negatif rapid test antigen. Namun ia mengaku menyambut baik keputusan ataupun kebijakan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut karena ia menilai bahwa hal itu dapat meringankan beban biaya pengeluaran transportasi yang ia keluarkan ketika hendak melakukan penyeberangan dari Kota Tanjung Pinang menuju ke Kota Batam khususnya, seperti itu. Nah, kemudian hal itu juga disusul dari saudari Dian, ya. Namun ia juga menyatakan bahwa alangkah baiknya juga dengan adanya kebijakan gubernur ini tetap kepada penumpang yang ada di kapal itu mematuhi peraturan protokol kesehatan tentunya agar tidak lagi menimbulkan adanya kenaikan data kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ataupun khususnya di Kota Tanjung Pinang. Dan untuk biaya hemat yang dapat dirasakan oleh sejumlah calon penumpang ya yang akan melakukan penyeberangan khususnya dari pelabuhan domestik Sri Bintang Pura, Kota Tanjung Pinang itu berjumlah sekira 67.500. Hal itu berdasarkan dari biaya tiket sebesar 57.500 dan juga biaya boarding pass 10.000. Seperti itu, rekan Nila. Noven, lalu untuk prosedurnya sendiri yang dilalui calon penumpang nantinya sebelum melakukan pelayaran dengan kebijakan ini seperti apa nanti? Ya, perlu diketahui rekan Nila, khususnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ataupun Kota Tanjung Pinang dari pelabuhan yang mencoba melakukan penyeberangan ataupun pelayaran dari Pelabuhan Sri Bintang Pura, Kota Tanjung Pinang. Untuk prosedur sendiri, setiap calon penumpang silakan datang langsung menuju ke boarding pass, ya, boarding pass terlebih dahulu, lalu selanjutnya di sana nanti akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 dan nantinya hendak masuk ke ponton kapal, para calon penumpang terlebih dahulu membeli tiket di tempat yang telah tersedia di dalam Pelabuhan Sri Bintang Pura sendiri telah tersedia dengan harga untuk penyeberangan ke Kota Batam khususnya itu harga Rp57.500. Nah, prosedur selanjutnya nanti akan ada beberapa memang petugas dari Kimia Farma yang sudah ada di pelabuhan Sri Bintang Pura maksud kami, yang nantinya itu juga menyediakan tes antigen seperti itu. Namun hal itu bukan berarti bahwa calon penumpang melakukan tes antigen kembali seperti itu. Hal itu hanya tersedia saja di pelabuhan Sri Bintang Pura maksud kami. Nah, selanjutnya nanti calon penumpang akan diminta pengecekan kembali tiket yang telah dibeli tadi di ponton kapal dan selanjutnya masuk ke kapal seperti itu dengan nantinya akan diperiksa protokol kesehatannya seperti memakai masker. Seperti itu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Noven Simanjuntak, wartawan Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Noven. Kita ke informasi lainnya, Saudara, mulai hari ini wisatawan atau masyarakat di Kota Sabang yang berangkat ke Kota Banda Aceh atau sebaliknya masuk ke Sabang wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Kebijakan ini menindaklanjuti seruan bersama unsur Forkopimda Kota Sabang menyikapi perkembangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya,
Telah tersambung bersama saya, wartawan Serambi, ada Misran Asri yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Misran. Halo, Nila. Misran, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi di hari pertama pemberlakuan kebijakan wajib vaksin ini bagi masyarakat yang mau datang ke Sabang? Ya, baik, Nila. Seperti yang rekan Nila laporkan bahwa mulai hari ini mulai diberlakukan kebijakan oleh pemerintah Kota Sabang, di mana setiap pengunjung atau wisatawan yang datang ke Sabang atau sebaliknya itu wajib mengantongi sertifikat vaksin. Dan kondisi hari ini memang masyarakat terlihat tidak banyak berubah. Artinya antusias warga juga cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan dari Dinas Kantor Kesehatan Pelabuhan juga menyediakan gerai vaksin yang ada di pelabuhan, sehingga masyarakat yang ingin menuju ke Sabang hari ini cukup lumayan banyak ya, di hari pertama mencapai angka 60 vaksin. Dan ini dilakukan oleh tim gabungan ya dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, ada dari TNI Polri dan dinas terkait lainnya. Begitu rekan Nila. Oke, kemudian Misran, untuk tingkat kunjungan masyarakat ke Sabang sendiri seperti apa setelah diberlakukannya kebijakan wajib vaksin ini? Iya, tingkat kunjungan memang hari ini agak sedikit menurun, Nina, karena ini hari pertama masuk kerja, masuk hari kantor, ya dibandingkan di hari-hari libur sebelumnya, seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Dan perlu kami informasikan juga bahwa gerai vaksin yang diadakan di Pelabuhan Bulele khususnya bagi warga yang datang dari Sabang tujuan Banda Aceh itu dibuka mulai hari Senin sampai hari Jumat, dan hari Sabtu dan Minggu itu dilayani di kantor KKP yang terpaut sekitar 800 meter dari Pelabuhan Bulele Kota Banda Aceh. Begitu rekan Nila. Lalu masyarakat sendiri, Misran, menanggapi kebijakan wajib vaksin ini sendiri seperti apa respon dari mereka? Ya, respon dari masyarakat cukup baik ya. Ya, jadi dengan status zona Kota Sabang yang oranye saat ini, pemerintah di sana bersama Forkopimda berusaha mempertahankan status itu, sehingga kebijakan ini perlu dipertahankan dengan memberlakukan setiap pengunjung yang datang, terutama para wisatawan dan masyarakat ya, tak terkecuali masyarakat Kota Sabang yang ingin menuju Kota Banda Aceh, itu wajib menunjukkan surat sertifikat sudah melakukan vaksin, baik itu vaksin pertama atau vaksin kedua. Begitu rekan Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Ule Leubak Tiar SK. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk hari ini tanggal 4 pada hari ini, alhamdulillah antusias masyarakat yang berkunjung ke Sabang itu sangat antusias. Cuma diwajibkan untuk menunjukkan bahwa pengunjung yang menggunakan jasa perhubungan laut itu harus menggunakan sertifikat vaksin. Oke, baik. Berarti setiap yang mau ke Sabang itu rata-rata mampu menunjukkan Pak sertifikat vaksin? Ya, memang harus, itu diwajibkan karena ada edaran dari Wali Kota Sabang yang mana setiap pengunjung baik dari Sabang maupun dari Banda Aceh atau dari Banda Aceh ke Sabang itu diwajibkan, itu harus. Oke. Berarti ada berapa Pak data hari ini Pak yang ke Sabang atau yang datang dari Sabang ke Banda Aceh Pak? Kalau hari ini kita dapat melakukan vaksin tadi yang belum memiliki sertifikat sebanyak 30 orang. Ya, itu ada lansia 1 orang, yang lain di atas 12 tahun ke atas. Berarti mereka yang tidak memiliki vaksin tapi ingin tujuan ke Sabang, mereka bersedia divaksin Pak rata-rata? Harus. Ada yang divaksin tadi Pak? Memang ada. Ada. Oke. Kalau dari petugas kesehatan pelabuhan, kita batasi dari Senin sampai hari Sabtu. Oke, Sabtu. Dari hari Jumat, maaf. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kita libur. Mulai jam berapa ke jam berapa Pak? Kalau dari pelayanan kita jam 8 sampai jam 3. Jam 3. Oke, baik.
Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan seusai jeda, saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, saudara meraih peringkat 1 selesai siswanya mengikuti ujian tes berbasis komputer atau UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi. Kepala Sekolah SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Bahari Lubis sendiri mengatakan pada tahun lalu dari 1.000 besar sekolah yang mengikuti tes, pihaknya menjadi sekolah nomor 1 dalam UTBK. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota ada Miftahul Munir di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Munir. Sore rekan Nila. Munir, terkait siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin ini yang dapat meraih peringkat 1 ujian tes berbasis komputer di perguruan tinggi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, SMA Muhammad Husni Tamrin sendiri sempat meraih nilai UTBK atau menjadi peringkat 1 setelah dari 2020 lalu hingga 2021. Pada tahun lalu nilai yang diperoleh oleh SMA MH Tamrin sendiri sekira 601,683. Sedangkan untuk tahun ini pihak sekolah SMA Husni MH Tamrin sendiri meraih nilai 669,668. Dengan demikian secara keseluruhan dari 1.000 besar siswa yang mengikuti perguruan tinggi atau seleksi perguruan tinggi, pihak dari sekolah MH Tamrin dinyatakan memperoleh peringkat ke-1. Namun untuk perolehan peringkat yang digabung dengan ada SMA dari Aliyah atau madrasah atau MAN dan lain jenisnya, MH sendiri meraih peringkat kedua setelah nomor 1-nya yaitu MAN dari Insan Cendekia Serpong. Demikian rekan Nila. Lalu dari pihak SMA Negeri Unggulan sendiri mempertahankan peringkat 1 di UTBK perguruan tinggi ini seperti apa, Munir? Baik, pihak sekolah sendiri sudah berkoordinasi dengan guru, kemudian orang tua siswa bahwa nantinya para siswa
sebelum mengikuti UTBK pada tahun depan, mereka akan mendapatkan pelajaran tambahan, misalkan seperti pendalaman materi dan segala macam untuk mempersiapkan UTBK, karena pihak sekolah sendiri memang ingin mempertahankan juara atau peringkat 1 di antara sekolah-sekolah lainnya. Demikian rekan Nila. Lalu dari pernyataan kepala sekolah sendiri, mungkin apa hal yang dilakukan selama 2 tahun berturut-turut ini sampai akhirnya bisa tetap menduduki peringkat 1 di UTBK? Baik, untuk pihak sekolah sendiri memang mempertahankan nilai itu tidak mudah, karena mereka harus terus memberikan materi pelajaran dan menambah materi pelajaran kepada para siswa, sehingga para siswa ini tetap bersemangat agar bisa lolos ke perguruan tinggi, karena para siswa ini atau SMA Negeri MH Tamrin ini memiliki kuota untuk masuk UI sebesar 30%, kemudian untuk masuk ke ITB Bandung itu 30%, kemudian 30% lainnya berada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan 10%-nya siswa ini diterima di kampus luar negeri. Demikian rekan Nila. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, Bahari Lubis. Berikut laporannya untuk Anda. SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin memang sudah terlahir dari anak-anak istimewa. Ya, kita lihat dari seleksinya pun SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin tidak sama dengan sekolah reguler yang lainnya. Dengan penerimaan siswa yang cerdas istimewa, wajib memperlakukan juga berbeda, juga istimewa. Pada tahun ini, pada tahun 2021, SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin masih tetap mendapat peringkat 1 pada tingkat SMA dan menjadi peringkat 2 begitu bergabung dengan aliyah. Nah, kita tahu sekarang untuk peringkat 1-nya dari Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Namun kalau dibilang dari perolehan nilai pada tahun 2020, sesungguhnya perolehan nilai anak kita rata-ratanya 601,683. 601,683. Sementara itu, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah penumpang di Bandara Tanpa Padang Mamuju belum menunjukkan adanya lonjakan penumpang. Selama adanya penerbangan sejak Jumat 1 Oktober hingga saat ini, jumlah penumpang tiap harinya hanya mencapai 12 hingga 27 penumpang saja. Menurut pihak sana, penumpang yang ingin transit Jawa Bali itu masih menggunakan tes swab PCR COVID-19, sehingga mereka lebih memilih untuk terbang dari Makassar. Karena kurangnya penumpang ini, jadwal penerbangan di Bandara Tanpa Padang Mamuju hanya dijadwalkan 1 kali dalam 1 hari. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sulbar, ada Rahman di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Rahman, halo. Halo Rahman, bisa mendengar audio kami di studio? Ya, halo. Nila di studio. Rahman, untuk persentase angka baik, penumpang... saya akan Oke, ya. Rahman. Halo Nila, baik, saya akan laporkan seperti apa situasi dibukanya Bandar Udara Tanpa Padang ini setelah 2 bulan tidak adanya penerbangan. Jadi saat ini dari informasi yang kami himpun di lapangan bahwa
Bandar Udara Tampak Padang ini itu belum normal, belum mengalami lonjakan penumpang untuk saat ini. Karena memang sejak dari 1 Oktober kemarin dan hingga saat ini lonjakan penumpang itu semakin turun. Seperti itu, Nila. Berdasarkan informasi yang Anda himpun, Rahman, syarat-syarat yang harus dibawa oleh penumpang saat melakukan penerbangan apa saja? Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri, penumpang harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan kemudian harus memiliki tes swab antigen yang memang sudah disediakan di Bandar Udara Tampak Padang juga. Namun itu hanya untuk rute Mamuju Makassar. Tapi kalau untuk transit dari luar Jawa Bali itu harus memiliki tes PCR. Sementara untuk tes PCR di Sulawesi Barat sendiri, dalam hal ini di Kabupaten Mamuju, itu belum ada. Sehingga para penumpang yang hendak berangkat ke Jawa ataupun Jakarta, itu lebih memilih untuk berangkat dari Makassar ke Jakarta. Sehingga itu yang membuat para penumpang di Bandar Tampak Padang itu belum normal. Seperti itu, Nila. Untuk harga tiket sendiri, Rahman, dari Mamuju ke Makassar dibanderol dengan harga tiket berapa? Nah, untuk harga tiket dari Mamuju Makassar itu dibanderol Rp402.000. Sementara untuk Makassar Mamuju harga tiketnya Rp502.000. Seperti itu, Nila. Baik, Rahman, terima kasih banyak atas laporan Anda. Wartawan Tribun Sulbar, Rahman, saudara melaporkan terkait bagaimana situasi terkini di Bandara Tampak Padang Mamuju. Kita ke informasi selanjutnya. TNI gabungan bekerja sama dengan Polantas Polresta Manado melaksanakan pekan disiplin pada Senin hari ini. Seluruh anggota TNI yang lewat langsung diarahkan ke dalam Pom Idam untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat. Begitu juga semua masyarakat yang tidak memakai helm langsung diminta untuk masuk dan diperiksa oleh Satlantas Polresta Manado. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Fistel Mukuan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Fistel. Halo, Fistel. Oke, Fistel, bisa dijelaskan siapa saja yang turun dalam razia kali ini? Ya, dalam razia kali ini yang diturunkan POM Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi ada gabungan dan didampingi oleh Satlantas Polresta Manado untuk mendampingi para POM dari AU, AL, dan AD di siang hari ini, Nila. Untuk informasi lokasinya, Fistel mungkin bisa dijelaskan lebih tepatnya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan ini dilakukan di titik mana saja? Ya, untuk operasi ini dilakukan lebih tepatnya di depan POM AD di dekat Kodam 13 Merdeka. Apalagi di situ memang lokasi para anggota TNI. Jadi di situ memang lokasi seputaran anggota TNI yang lewat situ.
Tapi bukan hanya anggota TNI yang dicegat jika melanggar, tapi juga seluruh masyarakat yang hadir itu di jalan 14 Februari di Teling, Kota Manado, Sulawesi Utara. Demikian rekan Nila. Dalam razia kali ini berdasarkan pantauan Anda, Fistal, ada berapa banyak pengendara mungkin yang diberhentikan kemudian mendapatkan pelanggaran begitu? Dari pantauan kami memang masih sementara operasi, tapi kurang lebih ada puluhan yang dicegat oleh TNI, baik anggota TNI maupun masyarakat. Agar tidak terjadi kemacetan, seluruh masyarakat dan anggota TNI yang dicegat oleh operasi ini disuruh masuk ke dalam halaman POM, dan di dalam halaman itu semua anggota TNI maupun masyarakat yang melanggar dilakukan pemeriksaan oleh TNI. Kalau anggota TNI dilakukan pemeriksaan oleh POM, sedangkan masyarakat yang melanggar khususnya yang tidak memakai helm dilakukan pemeriksaan oleh Satlantas Polresta Manado. Demikian rekan Nila. Kemudian tujuan dari razia ini seperti apa, Fistal, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Tujuan ini untuk menertibkan para anggota TNI dan para masyarakat yang melanggar aturan seperti tidak memakai helm, dan bagi anggota TNI yang dilakukan pemeriksaan, apalagi sekarang kan banyak masyarakat yang ingin mempergunakan seragam dan identitas TNI dalam melakukan hal-hal yang di luar tidak diinginkan. Karena itu tujuan ini untuk menertibkan para anggota TNI maupun masyarakat. Demikian, Nila. Baik, Fistal Mukuan, wartawan Tribun Manado, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hasrumi memainkan alat musik tradisional Calung Renteng di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Provinsi Banten. WH Andika memainkan alat musik tradisional itu di lapangan Setda Provinsi Banten. Selain itu dalam perayaan Hari Jadi ini, keduanya juga meresmikan 5 gedung baru organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten ada Ahmad Tajudin di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Tajudin. Halo, selamat sore Nila. Tajudin, bisa digambarkan untuk pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten sendiri seperti apa kemeriahannya? Baik rekan Nila, tepatnya pada hari ini Senin 4 Oktober 2021, Pemprov Banten baru saja melaksanakan kegiatan peringatan HUT Provinsi Banten yang ke-21 tahun. Pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dengan menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat, di mana dalam pelaksanaan ini tadi pagi Pemprov Banten baru saja melaksanakan kegiatan upacara perayaan ulang tahun Provinsi Banten. Kemudian di sela-sela acara upacara itu, Gubernur Banten beserta dengan Wakil Gubernur Banten memainkan alat musik tradisional, kemudian menggelar doa bersama, meresmikan gedung OPD di 5 gedung OPD di Provinsi Banten dan juga disambung dengan kegiatan paripurna. Tajudin, untuk alat musik tradisional yang dimainkan oleh yang bersangkutan itu alat musik apa? Kemudian berasal dari mana alat musik ini? Nah, untuk alat musik yang dimainkan Pak Gubernur tadi dan juga Pak Wakil Gubernur namanya alat musik calung renteng, di mana calung renteng ini merupakan salah satu jenis alat musik yang terbuat dari bambu hitam, di mana jenis alat musik ini merupakan alat musik khas Banten, tepatnya di daerah Pandeglang.
Selain memainkan alat musik untuk memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Banten ini, kan Gubernur juga ikut meresmikan gedung OPD. Gedung apa saja yang diresmikan ini dan akan digunakan untuk apa saja gedung ini nanti, Tajudin? Baik, untuk informasi yang diterima bahwa tadi baru saja Pak Gubernur meresmikan 5 gedung OPD, di mana 5 gedung ini mulai dari gedung BKD, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas DP3A KKB, Dinas DPMD, dan Dinas Diskominfo Provinsi Banten. Dan 5 gedung ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Banten dan juga Wakil Gubernur Banten, di mana beliau datang langsung ke lokasi dengan meninjau bagaimana pembangunan di sana. Harapan dari Gubernur Banten dan juga Wakil Gubernur Banten sendiri seperti apa di ulang tahun atau hari jadi ke-21 Provinsi Banten ini, Tajudin? Baik, untuk harapannya sendiri yang disampaikan dari Gubernur Banten Wahidin Halim, dia berharap bahwa Banten ini di usianya yang ke-21 tahun ini, Banten bisa menjadi lebih baik lagi, kemudian kesejahteraan lebih sejahtera, dan juga korupsi tidak ada, dan Banten lebih maju dan lebih baik lagi. Banten lebih maju dan bebas dari korupsi. Tajudin, wartawan Tribun Banten, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Sumsel memberikan keringanan tarif pajak kendaraan bermotor progresif dan juga penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Pemberian keringanan ini mulai berlaku sejak Jumat 1 Oktober hingga akhir tahun, tepatnya pada Jumat 31 Desember nanti. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Sahri. Halo, rekan Nila. Halo, ya. Situasi mulai diberlakukannya pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor UPTD Bapenda Sumsel sendiri seperti apa berdasarkan pantauan Anda, Sahri? Baik, rekan Nila dan juga pemirsa tribunnews.com. Jadi bisa kami kabarkan untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor sendiri di Kabupaten Pathlawang hari ini memasuki hari kedua, di mana berdasarkan pemantauan langsung kami tadi di lapangan, memang tampak tidak terlalu ramai, ya, tidak juga terlalu sepi, jadi sedang-sedang saja. Terlihat ada beberapa warga yang saya temui, memang mereka cukup antusias untuk kemudian bisa membayar pajak ataupun ketelatan yang mereka alami. Begitu rekan Nila. Keringanan apa saja yang diberikan oleh Bapenda Sumsel terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan ini, Sahri? Baik rekan Nila, untuk keringanan pajak yang ada di tahun 2021 sendiri ini, yakni untuk keringanan pajak motor progresif, di mana di situ ada penghapusan sanksi administrasi berupa denda ini telat dan juga biaya ini administrasi berupa denda dan biaya pajak balik biaya jasa bea balik nama. Jadi untuk ini warga Sumatera Selatan ataupun khususnya Kabupaten Pathlawang itu bisa membayar pajak tanpa harus membayar denda dan administrasinya. Begitu rekan Nila. Oke, sudah dimulai sejak awal Oktober ini, kemudian informasinya akan berlangsung berapa lama pemberian keringanan pajak kendaraan ini? Untuk pemutihan pajak ini sendiri berlangsung kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak hari Jumat tanggal 1 Oktober kemarin hingga itu kira-kira hari Jumat lagi itu di tanggal 30 Desember 2021. Jadi masyarakat Sumsel, khususnya Kabupaten Pathlawang dan semuanya itu bisa melakukannya itu hingga 3 bulan ke depan. Begitu rekan Nila. Oke, ada 3 bulan ke depan ya untuk keringanan pajak kendaraan bermotor ini. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara ini dengan CPU UPTB Bapenda Sumsel Kabupaten Pathlawang, Hengki Tomasila, dan juga ada keterangan dari seorang warga juga. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, sudah pelaksanaan dari mulai tanggal 1 sampai hari ini tanggal 4. Pelaksanaan pemutihannya sendiri berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, yang mana tanggal 1 kemarin saja kita udah ada sekitar 6 orang, dan per hari ini, per jam hari ini sudah ada 8 orang yang
melaksanakan atau mendapatkan pemutihan. Jadi kami harapkan juga untuk seluruh warga Kabupaten Pak Lawang, gunakanlah kesempatan pemutihan PKB dan BBN ini dan progresif, pajak progresif untuk membayar pajak, dan kita manfaatkan pemutihan ini supaya masyarakat dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak. Ibu hari ini ke Samsat ini kalau boleh diceritain gimana Bu? Bayar pajak, bayar pajak kayak biasa lah. Ini memang memanfaatkan pemutihan ini atau gimana Bu? Ya, sekaligus buat ngurangin biayanya kan, karena ada pemutihan kan, jadi ngidupin pajak. Berarti ibu telatnya berapa lama kalau boleh tahu? Cuman 1 tahun sih. 1 tahun ya. Kalau boleh tahu dengan adanya pemutihan ini gimana menurut ibu? Terbantu lah. Oh iya. Menjelang hari ulang tahun ke-76 TNI, saudara, yang jatuh pada 5 Oktober mendatang, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Soehartono melakukan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan, Kadilangu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Batang, Wihaji, Kapolres, AKBP Irwan Susanto, serta Dandim Batang, Letkol Yan Eka Putra. Pelaksanaan ziarah dilaksanakan secara serentak di 5 titik TMP di sepanjang pantai utara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Dina Indriani, wartawan Tribun Jateng, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Dina. Selamat sore rekan Mila. Dina, pelaksanaan ziarah dalam rangka jelang hari ulang tahun ke-76 TNI ini dilakukan secara serentak di 5 titik sepanjang Pantura. Di mana saja 5 titik tersebut? Pelaksanaan ziarah serentak di 5 titik di Pantura, yaitu pertama di TMP Kalibakung Tegal, kemudian TMP Bahari yang berada di Ciremai Cirebon Jawa Barat, kemudian di TMP Penggarit Pemalang, di Kusuma Bangsa Pekalongan, dan terakhir di TMP Kadilangu Batang yang dipimpin oleh dan Kormar Majen Soehartono yang memang berasal dari Kabupaten Batang, begitu Nila. Selain ziarah, Dina, apa saja yang dilakukan oleh dan Kormar Majen TNI Soehartono ini saat berkunjung ke Batam? Jadi memang selain ziarah dan Kormar Majen TNI Soehartono ini sekaligus mengenang masa lalunya, di mana dia dibesarkan di Batang, kemudian dia sekaligus mengenang bagaimana Kabupaten Batang saat ini, begitu. Ada beberapa juga dia nampak tilas bagaimana perjuangan prajurit TNI AL tempo dulu, begitu. Dia juga sempat bertemu dengan kawan masa kecilnya yang berada di sekitar lokasi TMP Kadilangu Batang. Begitu Nila. Dina, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Majen TNI Soehartono ini melakukan napak tilas perjuangan TNI AL di Batang sendiri. Seperti apa lebih detailnya terkait napak tilas ini? Jadi memang Kabupaten Batang ini bagi pasukan TNI AL menjadi salah satu daerah yang memiliki sejarah terbentuknya Korps Marinir atau dulu yang dikenal dengan sebutan Korps Komando Angkatan Laut atau KKOL. Dari Tegal, Pekalongan hingga Batang adalah awal mula terbentuknya Korps Marinir. Jadi berdasarkan penelitian, penelusuran, dan diskusi di jajaran TNI Angkatan Laut. Nah, dalam kesempatan itu Majen Soehartono ini juga berjanji akan menghibahkan alat utama sistem senjata atau alutsista ke pemerintah Kabupaten Batang berupa alat tempur, yaitu tank dan beberapa pucuk meriam yang sudah tidak terpakai, begitu, untuk mendirikan monumen perjuangan bahwa memang dulu ada perjuangan dari prajurit TNI yang gugur di perairan pantai utara Batang yang kemudian dimakamkan di TMP Kadilangu Batang. Begitu Nila. Adakah pesan atau mungkin kesan dari dan Kormar Majen TNI Soehartono sendiri, Dina, pada kunjungannya kali ini? Jadi saat berkunjung di Kabupaten Batang ini sebagai putra daerah yang sudah melalang buana,
di Kabupaten Batang ini dia melihat banyak kemajuan begitu. Sekarang sudah ada kawasan industri terpadu Batang yang menjadi proyek strategis nasional, kemudian ada PLTU Batang. Dia berharap Batang akan semakin maju, dan untuk para pemuda di Kabupaten Batang sendiri, dia berharap bisa bergabung menjadi anggota TNI maupun Polri untuk meneruskan perjuangan membela bangsa Indonesia. Begitu, Nila. Oke, Dina Indriani, wartawan Tribun Jateng, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari Dan Kormar Majen TNI Marinir Suhartono, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Momentum HUT TNI ini kenapa di Batang sendiri, Komandan? Baik, terima kasih bahwa dalam rangka HUT TNI ini, TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Jadi bukan hanya di Batang. Kebetulan pada pagi hari ini, khususnya di sepanjang Pantura ini, ada 5 titik Taman Makam Pahlawan yang kita ziarahi. Di mana pada saat ini juga Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta Bapak Wakil Kepala Staf Angkatan Laut juga memimpin sebagai pimpinan rombongan ziarah di Kalibakung, Tegal. Karena di sana juga ada TMP. Kenapa di Kalibakung? Kebetulan dulu Kalibakung atau Tegal itu merupakan salah satu basis perjuangan TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Korps Armada 4 Tegal. Namun demikian, di titik-titik yang lain masih ada TMP yang lain, yaitu di TMP Bahari, itu berada di kaki Gunung Ciremai, dan kebetulan di situ satu TMP itu semuanya Angkatan Laut. Nah, di sana juga dilaksanakan ziarah. Pimpinan rombongannya dari Panglima Armada 1. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pemkot Surabaya mulai membuka kembali sejumlah pusat keramaian. Di antaranya adalah pusat perbelanjaan, bioskop, hingga sejumlah tempat wisata. Hal ini diharapkan akan sekaligus membangkitkan kembali roda perekonomian di sana. Apalagi ekonomi juga sempat melambat pada PPKM darurat hingga PPKM level 4. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait sejumlah tempat wisata di Surabaya yang sudah mulai dibuka, tersambung bersama saya ada wartawan Surya, Bobby Kolowai di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Bobby, selamat petang. Halo, selamat petang. Ya, selamat petang, rekan Nila. Bobby, bisa diinformasikan ini di Surabaya tempat wisata mana saja yang saat ini sudah dibuka dan bisa dijadikan rujukan untuk pengunjung? Ya, rekan Nila, jadi kabar gembira bagi warga kita Surabaya. Jadi setelah sempat ditutup ya, mulai pelaksanaan PPKM darurat pada Juli lalu, saat ini sejumlah tempat wisata di kota Surabaya kembali dibuka. Ada 2 tempat wisata yang dibuka pada saat ini, diantaranya adalah Kebun Binatang Surabaya dan Surabaya Parkway. Untuk Kebun Binatang Surabaya sendiri telah dibuka sejak hari Minggu kemarin dan disambut antusias warga Surabaya. Sebelum dilakukannya pembukaan pada kemarin, tim asesmen dari Pemkot Surabaya melalui Satgas COVID-19 bersama perwakilan dari pemerintah pusat juga telah melakukan asesmen untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Baik itu sebelum memasuki gerbang, saat memasuki gerbang, maupun protokol kesehatan yang dilakukan oleh para petugas di sana. Takanila. Setelah dibukanya sejumlah tempat wisata ini, animo dari masyarakat Surabaya sendiri seperti apa, Bobby? Ya, pada hari pembukaan kemarin, hari pertama kemarin pada Minggu, memang pada waktu weekend ya, pada saat weekend, jumlah pengunjung sekitar 2.000 warga. Ini masih berada di bawah kapasitas KBS ya, yang biasanya memuat 20.000 gitu ya. Kemudian pada saat uji coba ini dibatasi menjadi 25% atau sekitar 5.000, sedangkan kemarin baru sekitar 2.000 pengunjung saja. Artinya ini masih di bawah kapasitas. Sekalipun demikian, Satgas COVID-19 juga melakukan pengetatan di seluruh tempat ya.
baik sebelum maupun saat berada di dalam KBS. Menariknya ya, salah satu yang menjadi keberatan warga adalah penerapan aplikasi Peduli Lindungi ya, yang mana banyak warga sekalipun mereka telah menerima vaksin ternyata juga belum menginstal aplikasi di ponsel mereka gitu ya, sehingga mereka pun terlebih dahulu diwajibkan oleh Satgas COVID-19 untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi sebelum akhirnya diperbolehkan untuk masuk di Arkanina. Oke, Bobi, artinya tempat wisata yang dibuka ini untuk pengunjung diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Lalu protokol kesehatan yang harus dipenuhi selama berwisata di Surabaya sendiri seperti apa informasinya? Bisa ada lagi, Mari? Ya. Oke. Untuk protokol kesehatan yang harus dipenuhi, Bobi, selama berwisata di Surabaya sendiri seperti apa? Kan tadi juga Anda sempat mengatakan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi jika harus berkunjung ke tempat wisata ini. Ya, jadi Pemkot Surabaya berdasarkan asesmen dari Satgas maupun ketentuan dari pemerintah pusat memang ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipenuhi ya. Ini untuk mengantisipasi adanya terjadinya klaster COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berulang kali mengingatkan kepada warga untuk konsisten menjaga protokol kesehatan, sekalipun ada sejumlah relaksasi pembukaan tempat wisata di Kota Surabaya. Di KBS sendiri ini ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Di antaranya saat masuk ke gerbang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang artinya harus telah menerima vaksin bagi orang tua. Nah, bagi orang tua yang kemudian belum menerima vaksin, maka dia diwajibkan untuk vaksin terlebih dahulu. Pemkot Surabaya menyediakan 1.000 dosis di Kebun Binatang Surabaya yang bisa digunakan oleh para pengunjung bagi yang belum menerima vaksin. Sedangkan bagi anak-anak diperbolehkan masuk sekalipun belum vaksin. Syaratnya mereka harus didampingi oleh orang tua yang telah menerima vaksin. Kemudian saat akan masuk ke dalam KBS begitu ya, mereka diharuskan membawa tiket yang sebelumnya telah dibeli melalui online. Jadi pihak KBS tidak memberikan gitu ya tiket secara offline atau loket di KBS, namun pengunjung harus terlebih dahulu membeli secara online. Dan selain itu Satgas COVID-19 KBS juga berjaga di setiap protokol di titik lokasi KBS, yang mana pihak KBS sendiri menerjunkan 85 orang yang mana memastikan gitu ya para pengunjung bisa menjalankan protokol kesehatan baik menjaga jarak maupun protokol kesehatan lainnya. Inilah. Baik, Bobi Kolowai, wartawan Surya, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, itu selalu menyampaikan, Surabaya ini harus hati-hati dengan gelombang ketiga. Cukuplah kita kena gelombang kedua kemarin. Sekarang waktunya ekonomi kita sudah bergerak. Waktunya masyarakat bisa bekerja. Karena itu satu-satunya kita bisa ekonomi bergerak, masyarakat bekerja dengan tenang, itu adalah pakai protokol kesehatannya. 5M tadi. Yang penting sak-M aja dhisik. Masker itu loh jadi copot, karena 90% itu ada di maskernya. Karena itu sekarang saya sampaikan, Pak Kapolres juga sama. Beliau turun ke lapangan, Pak Dandim turun ke lapangan, tidak untuk membubarkan, tapi ngecek siapa sih pakai masker. Mana aja gitu. Karena apa? Saya berharap sekarang warga Surabaya berani menegur tetangganya, saudaranya, temennya yang tidak pakai masker. Karena jangan sampai karena kecerobohan atau keteledoran satu orang, akhirnya seluruh warga Surabaya ini melok nanggung ketika naik jumlah yang terkonfirmasi, sehingga masuknya ketat lagi level kita. Kan yang rugi ya warga Surabaya. Sehingga saya selalu dengan Pak Kapolres menyampaikan berulang kali bahwa yang bisa menjaga adalah warga Surabaya. Bahkan sekarang hari ini kalau jenengan tahu, Pak Kapolres inovasi lagi mobil masker. Mari mobil vaksin atau mobil masker. Kita pun juga bergerak lagi ke lapangan dengan masker-masker kita. Dan inilah saya betul-betul dengan inovasinya Pak Kapolres ini, kenapa Surabaya dan Pak Dandim ini bisa turun ya karena terus bergerak masif.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.